Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabar kalian dalam situasi pandemi yang belum berakhir ini? Semoga tetap diberi kesehatan dan tetap bersemangat menjalani sehari-hariannya. Oke, di sini saya sendiri Dian Aditya, Prodi Sistem Informasi, matkul Audit Sistem Informasi kelas B akan memaparkan tentang materi sistem audit sistem informasi. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu pelaksanaan audit sistem informasi. Overview audit sistem informasi, yaitu perusahaan mempunyai divisi-divisi, antara lain terdapat divisi IT. Apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Proses audit TI. Terus ke continuous improvement, mengeluarkan output. Yang pertama nilai maturity level 1 sampai 5. Yang kedua rekomendasi. Perumpamaan auditor sistem informasi meliputi yaitu project identification, project initiation and planning, yaitu masuk ke interpersonal skill seperti wartawan. Selanjutnya analisis dan logical design, masuk ke analisis skill seperti pengamat. Selanjutnya physical design manajemen skill seperti manager. Selanjutnya yaitu implementation and maintenance seperti technical skill. Perumpamaannya seperti bengkel kalau di IT ya. Lanjut ke metodologi audit teknologi informasi. Yang fase pertama yaitu merencanakan audit. Fase kedua mengidentifikasi resiko dan kendali. Fase ketiga mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Fase keempat mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audit. Fase kelima laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Waktu audit terbagi menjadi dua, yaitu pre dan post maksud saya. Pre yaitu sebelum implementasi dan post setelah sistem implementasi. Manfaat audit. Yang pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi kebutuhan kriteria. Selanjutnya, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Selanjutnya, manfaat audit. Institusi mendapat masukan atas resiko-resiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis dan anggaran pada periode berikutnya. Selanjutnya, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang. Selanjutnya, memberikan reasonal assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Yang keenam, membantu dalam penilaian apakah initial proposed values telah terrealisasi dan saran tidak lanjutnya. Itu merupakan manfaat dari audit sistem informasi. Selanjutnya, memasuki ke contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu audit. Yang pertama yaitu
audit rancangan sistem, audit rancangan database, audit rancangan interface, audit arsitektur jaringan, audit rancangan sekuritas sistem. Kita bahas persatu-satu. Audit rancangan sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat telah sesuai seperti, apakah model yang digunakan sesuai formatnya, apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu, apakah rancangannya memunculkan tidak sesuai fungsinya, apakah setiap proses dilakukan oleh aktor yang sesuai. Konteks diagram SIA siswa, informasi akademik siswa. Di sini terdapat siswa, guru bidang studi, bagian akademis, kepala sekolah, wali kelas. Tengah-tengahnya ada sistem SIA siswa ya. Siswa masuk ke sistem SIA siswa, mendapat soal ujian absensi, rapor setelah tanda tangan. Bagian akademis masuk ke sistem SIA untuk melakukan masih soal ujian, absensi ujian, lembaran jawaban, laporan nilai siswa. Sistem SIA memberi ke akademis yaitu soal ujian, absensi ujian, form data nilai yang telah diisi. Sistem SIA memberi action ke kepala sekolah yaitu berupa rapot. Selanjutnya sistem guru bidang studi masuk ke sistem SIA untuk mengupload soal ujian, form data nilai yang telah diisi. Dan sistem SIA memberi action ke guru bidang studi berupa absensi ujian beserta lembaran jawaban. Dan sistem SIA ini memberi action ke wali kelas berupa rapot, laporan nilai siswa, rapot setelah tanda tangan. Dan wali kelas memasukkan ke SIA berupa rapot. Itu adalah konteks diagram SIA siswa. Nah, di sini kepala sekolah tidak bisa masuk ke sistem SIA ya. Contoh use case diagram. Di sini terdapat beberapa aktor yaitu admin, guru, dan siswa. Admin bisa memberi action untuk mengelola user, mengelola web, mengelola konten, mengelola forum. Guru punya action untuk mengelola forum, mendaftar, ubah grup, membuat jurnal, membuat paket ujian atau soal. Untuk siswa bisa untuk baca materi ajar dan mengerjakan ujian. Untuk semuanya aktor ini bisa untuk login ya, tapi guru tidak bisa untuk login ke sistem. Lanjut, audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi rancangan ERD apakah sudah benar, struktur tabel yang digunakan apakah optimal atau berlebihan atau kurang, relasi tabel yang dilakukan apakah normal atau tidak, jenis database yang akan digunakan untuk sistem. Contoh audit database yaitu berupa tabel-tabel ya, tabel sebelum diaudit dan tabel setelah diaudit. Bisa dilihat sendiri untuk tabel sebelum diaudit seperti berikut dan tabel setelah diaudit seperti berikut. Selanjutnya audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem baik form maupun report. Standar umum pembuatan form dan report yaitu yang pertama, judul form atau report harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Selanjutnya informasi harus penuh arti. Selanjutnya keseimbangan tata letak. Selanjutnya kemudian arah penunjuk dan kemudian untuk digunakan. Itu adalah standar umum pembuatan form dan report. Audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem apakah sudah sesuai, yaitu apakah membuat efektif proses sistemnya, apakah efisien biaya investasinya, apakah support untuk pengembangan ke depan. Contoh arsitektur jaringan bisa dilihat. Ini adalah beberapa jaringan yang terhubung melalui internet dan satu sama lainnya dapat terhubung ya.
Selanjutnya, audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik? Apakah ada pelevelan hak akses bagi pengguna sistem? Selanjutnya, contoh audit post implementation, yaitu audit fungsi sistem, audit interface, audit database, audit jaringan komputer, dan audit keamanan sistem. Contoh hasil audit: layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Terdapat tabel-tabel, yaitu standar kebutuhan, standar existing rekomendasi. Di dalam standar kebutuhan, yang pertama yaitu berbasis web, yang kedua dapat diakses oleh berbagai macam web browser. Media penyimpanan data, yang pertama database engine, MySQL, SQL Server, Oracle. Dapat menampung pertumbuhan data yang besar menggunakan mekanisme security saat akses data. Ada mekanisme restore akibat kerusakan data, manajemen dan administrasi mudah, backup dan restore data terjadwal. Ada media penyimpanan backup data eksternal. Servernya, yaitu memiliki mirror system, memiliki UPS, memiliki ruang server khusus. Masih selanjutnya, yaitu jaringan telekomunikasi. Jaringan yang digunakan cukup lancar, dapat menggunakan attachment. Pengamanan sistem menggunakan user ID dan password. Terdapat leveling hak akses data dan APP. Data otoritas menggunakan enkripsi. Dalam pengiriman data menggunakan audit trail. Rekomendasi untuk penggunaan sistem: nomor 2 perlu dibuat leveling, dan nomor 4 perlu enkripsi, nomor 5 tidak perlu audit trail. Itu rekomendasi dari audit. Selanjutnya, workflow. Bila bersifat transaksi, perlu adanya workflow. Dokumentasi aplikasi, dokumentasi hardware, dokumentasi jaringan. Dapat rekomendasi pada semuanya ya. Poin 1, perlu ada workflow untuk layanan izin khusus. Yang kedua, perlu dilengkapi. Yang ketiga, perlu dibuat. Yang keempat, perlu dibuat. Rekomendasi untuk layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Yang pertama, media penyimpanan perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Yang kedua, backup data perlu dijadwalkan secara rutin. Yang ketiga, perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk menyimpan backup data. Yang keempat, kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan attachment. Yang kelima, perlu adanya pembedaan leveling hak akses data dan aplikasi. Yang keenam, perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Yang ketujuh, perlu adanya workflow untuk layanan izin kursus. Yang kedelapan, dokumentasi aplikasi, hardware, dan jaringan perlu dilengkapi. Itu adalah rekomendasi untuk layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang audit kinerja berbasis elektronik, e-audit. Ruang lingkup. Yang pertama, kebijakan e-audit. Dasar hukum. UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU ITE. 2. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Itu adalah kebijakan dari e-audit. E-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan, yang pertama, efisiensi, yang kedua, efektivitas, yang ketiga, transparansi, yang keempat, akuntabilitas. Ya, itu adalah maksud dari e-government ya, manfaat. Selanjutnya, butir misi. Yang pertama, melakukan penguatan sistem pengawasan audit yang efektif dan terintegritas
Kedua, administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Kelemahan audit kinerja manual. Yang pertama, jumlah satker 4.484 satker dengan jumlah auditor 233 orang sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit. Yang kedua, penetapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif BSC. Ketika FGD berbeda bagi setiap auditor sehingga masih cenderung subjektif. Yang ketiga, hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Itu kelemahan dari audit kinerja secara manual. Apa itu e-audit? Bagi yang belum tahu, e-audit itu apa? E-audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk evaluasi juga tidak lagi berupa hard copy, melainkan berbentuk file data komputer berbasis data elektronik. Itu adalah pengertian dari e-audit secara singkat ya. Kerangka pembangunan e-audit. Yang pertama paling bawah yaitu studi kelayakan, yaitu melakukan studi kelayakan metode audit kinerja yang digunakan sekarang, apakah dapat diotomasi melalui sistem elektronik. Selanjutnya, perencanaan pembangunan sistem informasi e-audit, yaitu melakukan kajian dan analisis kebutuhan e-audit yang dituangkan dalam bisnis proses, melakukan analisa kebutuhan anggaran. Selanjutnya, penyusunan regulasi dan pembangunan infrastruktur, yaitu melakukan standarisasi dokumen kegiatan, menyusun regulasi dan SOP pelaksanaan e-audit, melakukan pengadaan barang dan jasa untuk membangun sistem e-audit baik software maupun hardware. Selanjutnya, yang terakhir, sosialisasi audit, yaitu melakukan sosialisasi kepada auditor dalam mengunduh dokumen dan menggunakan SIM-WAS, melakukan sosialisasi kepada auditor untuk melakukan upload data secara elektronik. Itu adalah kerangka pembangunan e-audit. Selanjutnya, solusi penerapan EMPA dalam pelaksanaan audit. Yang pertama, penanggung jawab, yaitu sekjen menunjuk penanggung jawab pengelola EMPA di tingkat eselon 1 pusat. Yang kedua, penganggaran honor, yaitu mengusulkan penganggaran honor pada SBM Kementerian Keuangan. Yang ketiga, tugas dan fungsi, mengusulkan operator EMPA menjadi jabatan fungsional tertentu atau JFU yang tugasnya masuk dalam penilaian SKP. Selanjutnya, infrastruktur jaringan dan hardware. Pinmas menambah pengadaan bandwidth serta satker dan keamanan jaringan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penambahan menu dalam EMPA, yaitu penambahan menu upload dokumen, pelaporan pertanggungjawaban, kegiatan terlampir. Itu adalah solusi penerapan EMPA dalam pelaksanaan e-audit. Selanjutnya kita masuk ke tujuan implementasi e-audit. Dalam memperoleh informasi kinerja satker secara cepat dan akurat. Maksud saya dapat memperoleh informasi kinerja satker secara cepat dan akurat. Meminimalisir efisiensi anggaran audit. Akurasi data dan objektivitas hasil audit kinerja lebih terjamin. Penambahan jangkauan audit. Itu adalah tujuan implementasi e-audit. Selanjutnya, stakeholder EMPA sebagai data warehouse e-audit. Ijen, apa itu ijen? Itu otomasi prosedur audit, analisa data elektronik terpadu menggunakan SIM-WAS online, pemuktahiran profil hasil pengawasan, penyediaan data elektronik sebagai bahan audit lebih awal, pengelolaan hasil audit dan tindak lanjut terintegrasi. Selanjutnya, sekjen, yaitu sumber pengambilan kebijakan perencanaan anggaran, media monitoring penyerapan anggaran, pengelolaan infrastruktur EMPA, pengelolaan jaringan kemenang seluruh kanwil.
Selanjutnya Satker, yaitu penyampaian data digital secara online dan terjadwal, pemanfaatan hasil pemeriksaan izin, pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi. BPK, yaitu penyedia data elektronik sebagai bahan awal audit. Lanjut alur audit, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Satker, data warehouse, dan izin. Dalam Satker ada dokumen dan expose. Dalam data warehouse terdapat database, laporan, dan web. Dalam izin terdapat dokumen, langkah analisa, dan aplikasi desktop ya. Ini adalah alur dari e-audit, bisa dilihat sendiri ya. Lanjut bagian relationship e-audit ya. Dapat Aberdeen kerja audit kinerja, server Simwas online, TLHP online, Hubdis online. Di tengah-tengahnya ada audit ya. Ada tim admin audit, yaitu untuk update KPI dan update KK pendukung. Ada EMPA. Di sini untuk upload dokumen kegiatan dan untuk bagian desktop aplikasi ya. Proses audit kinerja secara elektronik ya. Lanjut bagian relationship data source audit ya. Di sini audit Simwas menuju ke BKD elektronik, SAS aplikasi, EMIS, EMPA, SAIBA, SPSE. Ini bisa saling terhubung semuanya. Selanjutnya dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Kegiatan fisik pengadaan, ada tabel yaitu nama kegiatan, dokumen upload, keterangan. Dalam nama kegiatan yaitu pembelian langsung tanpa SPK, pengadaan RAP, sertifikat PPK, dan jabatan pengadaan, dan seterusnya. Ini adalah kegiatan fisik pengadaan. Ini adalah kegiatan fisik pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan ya. Dapat tabel yaitu nama kegiatan dan dokumen upload. Nah, dilihat sendiri untuk nama kegiatan, ini adalah dokumen uploadnya. Monitoring atau evaluasi. Nama kegiatan prosedur monef, dokumen upload itu juklak atau juknis, program monitoring yang sudah dibuat, instrumen, surat tegas, laporan hasil monitoring. Selanjutnya workshop, sosialisasi, orientasi, pembinaan. Ini adalah isi dari tabelnya. Selanjutnya pemberian bantuan fisik. Dapat tabel nama kegiatan dan tabel upload. Pemberian bantuan fisik berupa barang ya. Dokumen uploadnya harus proposal dan seterusnya. BOS yaitu bantuan operasional sekolah. Dokumen uploadnya harus daftar siswa lengkap, SK penetapan penerimaan bantuan, dan sebagainya. Pemberian bantuan uang BSM atau beasiswa dan lain-lain. Nama kegiatannya prosedur pemberdayaan atau bansos, pemberian bantuan uang. Dokumen uploadnya berupa dokumen persyaratan penerima bantuan, itu sangat penting. Daftar usulan dan skorsing verifikasi dan sebagainya. Pembayaran uang makan dan disiplin pegawai. Nama kegiatan prosedur pembayaran uang makan. Dokumen uploadnya yaitu rekap absensi dalam format Excel dengan keterangan kayak berikut. Penanggung jawab pengelola dokumen dengan nama kegiatan penanggung jawab pengelola keuangan. Dokumen yang harus dapat yaitu SK pengelolaan anggaran keuangan ditetapkan oleh KPA dan sebagainya. Honorarium tim sesuai dengan SPM. Dilihat sendiri.
berjandin atau koordinasi konsultasi dengan nama kegiatan berjandin koordinasi konsultasi. Dokumen upload yaitu surat tugas atau undangan dan sebagainya. PAH penyuluhan agama honorer dengan nama kegiatan PAH penyuluhan agama PNS dan honorer. Dokumen yang harus diupload yaitu SK penetapan hasil seleksi tenaga PAH, PAH dan hasil seleksi dan sebagainya. Kita masuk ke SIMWAS. SIMWAS e-audit ini adalah situs SIMWAS e-audit Kemenak. Ini adalah tampilan awalnya, tampilan login. Aplikasi online untuk pengelolaan data penugasan oleh ketua tim, pengelolaan data KPI oleh admin. Aplikasi desktopnya pengelolaan data audit oleh ketua tim, pengolahan data audit oleh anggota tim. Ini halaman login masih ya. Auditi melakukan upload dokumen ADK. Auditor mengunduh dokumen ADK auditi sebagai bahan desk audit. Selanjutnya, auditi melakukan pengecekan saldo temuan dan melakukan tindak lanjut mengunggah dokumen sesuai rekomendasi auditor. Auditor atau pejabat Ijen melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditi. Digitalisasi dokumen. Pengertiannya yaitu proses perubahan dari dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik, sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Dokumen mentah yaitu seperti jurnal, prosiding, buku majalah dan sebagainya diproses dengan sebuah alat yaitu scanner, kamera, file recorder untuk menghasilkan dokumen elektronik. Itu adalah pengertian dari digitalisasi dokumen. Teknik digitalisasi dokumen yang pertama, dokumen capture. Perubahan format dari bentuk asli yaitu box, film, audit ke digital, misal dengan cara di-scan secara manual dengan scanner. Yang kedua, dokumen manajemen. Proses pengolahan koleksi digital, misal dirubah menjadi jenis file DOC, XLS, PPT, JPG ke PDF. Proses digitalisasi dokumen bisa dilihat di gambar dari berupa hard file di scan bisa ke folder atau digitalisasi untuk memudahkan pencarian dalam sistem maupun tempat fisik, bisa jadi DVD dan dokumen bisa dilihat kapan saja dan di mana saja. Kebutuhan digitalisasi dokumen, kebutuhannya meliputi komputer, scanner dan driver sesuai dengan merek scan, Adobe Acrobat, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF. Selanjutnya, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF. Software aplikasi yaitu Microsoft Word dan lain-lain untuk mengkonversi secara langsung. Itu adalah kebutuhan digitalisasi dokumen. Mengapa harus PDF? Ini pertanyaan sangat penting. Mengapa harus PDF? Karena PDF dapat mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumen asli, memiliki kemampuan temu kembali, memiliki fasilitas untuk security, software untuk membaca, dan standar de facto. Itu faktor yang sangat bagus di dalam PDF ya. Terima kasih untuk materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Apabila masih banyak salah kata atau kurang penjelasan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.